Ternyata gini ya tunggu jadi dewasa. Perlu mikirin banyak hal, perlu bagi waktu, sampai harus cari tahu sendiri apa yang akan jadi solusi. Jujur, aku gak tahu arahnya kemana. Aku melihat waktu terus berjalan, sementara aku merasa belum sejauh yang kuharapkan. Aku melihat orang-orang mulai mencapai impiannya satu persatu, sedangkan aku masih mencoba memahami hidupku sendiri. Kadang aku bertanya, apakah aku memang tertinggal? Atau aku hanya sedang berjalan dengan waktu yang berbeda? Entahlah, yang aku tahu, aku masih punya mimpi yang belum selesai. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada yang tetap tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi diam-diam menyimpan kecewa yang begitu dalam. Kalau waktu itu semuanya berjalan lancar, mungkin sekarang aku juga ada di sana, bukan di sini. Kenapa nilaiku begini lagi? Aku sudah belajar, tapi hasilnya tetap saja belum memuaskan. Apa memang aku gak mampu? Maafkan aku, Ma, Pa. Aku takut gak bisa membanggakan kalian. Assalamualaikum Sil. Waalaikumsalam. Boleh aku duduk di sini? Ya, duduk aja. Kasih. Dari tadi aku lihat kamu sendirian aja di sini. Sampai aku mikir, ini di lain biasanya nggak sih yang paling ramai di kelas? Kalau jam kosong, biasanya pasti kumpul sama teman-teman. Tapi hari ini kok malah menyendiri? Nggak tahu, Aul lagi pengen sendiri aja. Boleh kok. Menyendiri itu mungkin kita memang butuh beberapa saat untuk diri kita sendiri. Tapi aku kenal kamu, Dil. Wajahmu nggak akan sesedih ini kalau kamu cuma capek biasa. Sebenarnya aku nggak mau ngerepotin siapa-siapa, Aul. Dila, sejak kapan sih cerita sobat teman itu ngerepotin? Dil, kalau hari ini kamu belum siap untuk cerita, nggak apa-apa. Aku akan di sini untuk menemanimu, hanya untuk tahu bagaimana apa yang kamu rasakan saat ini. Sebenarnya aku udah lama pengen cerita, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Nggak apa-apa, Dil. Kita mungkin bisa mulai dari apa yang paling berat kamu rasakan di hatimu. Gak apa-apa, Dil. Nih, kamu minum dulu supaya lebih tenang. Makasih ya, Aul. Sama. Oh ya, satu hal yang ingin aku sampaikan bahwa apapun yang kamu sampaikan saat ini, insya Allah hanya kita berdua yang tahu. Jadi kamu tenang aja, gak perlu takut ya. Itu yang sebenarnya aku butuhkan, Aul. Seseorang yang ingin mendengarkan. Kalau kamu berkenan, coba ceritakan dari awal. Aku ingin memahami apa yang sedang terjadi dan apa masalahmu saat ini. Mungkin aku bisa membantu. Sebenarnya sampai sekarang aku belum bisa menerima apa yang terjadi sama aku. Dulu aku lulus SNBP. Waktu itu aku sama orang tua aku bahagia sekali. Aku pikir perjuanganku selama sekolah akhirnya terbayar. Tapi karena masalah saat penyetoran SPP, aku kehilangan kesempatan itu. Sampai sekarang aku masih sering bertanya, kenapa harus aku? Setiap lihat teman-temanku kuliah di kampus impian mereka, aku selalu berpikir, harusnya aku juga ada di sana. Masya Allah, kata saja luka itu masih kamu hidup sampai sekarang, Din. Masih kamu rasakan sampai saat ini. Aku ikut sedih mendengarnya. Mungkin kalau aku berada di posisimu, aku juga akan sama sepertimu. Dari semua yang terjadi, apa yang paling sulit untuk kamu lupakan, Din? Perasaan gagal. Aku merasa Allah udah kasih kesempatan itu, tapi aku malah kehilangannya. Aku jadi sering menyalahkan diri sendiri.
Jadi yang membuatmu terluka itu bukan karena kampus impian itu, tapi karena kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri, Dil. Iya, belum lagi nilai kuliahku. Setiap dosen membagikan nilai, aku takut kalau nilaiku jelek. Aku merasa aku bodoh. Aku jadi nggak percaya sama kemampuanku sendiri. Boleh aku bertanya, kenapa kamu sampai melihat dirimu sampai seburuk itu, Dil? Karena aku takut mengecewakan kedua orang tuaku. Mereka berjuang keras untuk menyekolahkanku. Aku takut harapan mereka nggak bisa aku wujudkan. Dila, dari tadi aku mendengarkan semua ceritanya. Mulai dari SNMP, dari kuliah, sampai rasa takut untuk mengecewakan kedua orang tua. Tapi, tahu tidak, ada satu hal yang aku dengar yang terus muncul dalam ceritamu. Apa itu, Aul? Hampir setiap kali kamu bercerita, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu merasa selalu gagal, kamu merasa tidak mampu, kamu bahkan menyebut dirimu sendiri bodoh. Aku jadi bertanya-tanya, apakah selama ini yang paling sering menyakitimu adalah kejadian itu, atau cara kamu memandang dirimu sendiri? Aku nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Mungkin yang paling menyakitiku memang pikiranku sendiri. Dil, memangnya orang yang mengatakan kamu bodoh itu siapa? Nggak ada. Orang tuaku juga nggak pernah bilang begitu. Teman-temanku juga nggak. Aku sendiri yang mengatakan itu pada diriku. Dila, terima kasih yang sudah jujur. Itu bukan hal yang mudah untuk disadari. Kadang tanpa sadar, kita menjadi orang yang paling keras menghakimi diri kita sendiri. Iya, Aul. Setiap kali aku gagal sedikit saja, aku langsung merasa gak berharga. Dila, padahal gagal dalam satu kesempatan bukan berarti gagal sebagai manusia. Dil, coba kamu jawab. Kalau sahabatmu sendiri yang mengalami kejadian yang sama persis seperti yang kamu alami, apakah kamu akan mengatakan bahwa dia bodoh dan tidak pantas berhasil? Enggak lah, malah mungkin aku akan menguatkan dia. Nah, itu dia. Kenapa kamu bisa begitu baik kepada orang lain, tapi begitu keras pada dirimu sendiri? Aku baru sadar, selama ini aku memaafkan semua orang, tapi aku belum pernah memaafkan diriku sendiri. Allah tidak pernah meminta kita untuk mengendalikan semua hal. Allah hanya meminta kita untuk berikhtiar sebaik mungkin. Iya, Aul, aku sudah mencoba, tapi aku tetap merasa gagal. Aku paham, tapi coba kita pikirkan pelan-pelan. Jika kita kembali ke masa itu, apakah kejadian itu masih bisa diubah? Enggak. Kalau begitu, kenapa kamu terus menghukum dirimu atas sesuatu yang sudah berada di luar kendalimu? Dil, aku jadi ingat firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, menurutmu, kalau Allah sudah berjanji akan memberikan jalan keluar, masih pantaskah kita untuk berputus asa terhadap rencananya? Enggak. Berarti selama ini aku lebih percaya pada pikiranku sendiri daripada percaya pada rencana Allah. Menurutmu? Kalau begitu, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang seharusnya kita lakukan? Bertawakal kepada Allah? Betul sekali. Boleh aku tanya satu hal lagi? Boleh. Kalau waktu itu kamu benar-benar kuliah di kampus impianmu, apakah ada jaminan hidupmu pasti lebih mudah? Enggak juga. Nah, berarti selama ini kamu lebih banyak mengejar bayangan tentang seandainya daripada memaksimalkan kesempatan yang sudah Allah berikan hari ini. Bukankah kita sudah diingatkan dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kalau begitu, menurutmu
langkah kecil apa yang bisa kamu mulai lakukan setelah pulang dari sini? Aku ingin berhenti terus membandingkan diriku dengan teman-temanku. Aku juga ingin lebih fokus belajar daripada terus memikirkan masa lalu. Dan setelah berusaha, aku ingin belajar bertawakal kepada Allah dan hidup seperti yang Allah inginkan. Dan semoga aku sampai pada doaku sebelum aku menyerah lagi. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke. Masya Allah. Aku bersyukur sekali mendengar apa yang baru saja kamu sampaikan. Hari ini kamu datang dengan hati yang mungkin penuh penyesalan, tapi sekarang aku melihat ada harapan yang mulai tumbuh dari wajahmu. Alhamdulillah, terima kasih ya Aul. Aku merasa lebih lega. Setidaknya sekarang aku tahu aku tidak harus terus hidup di masa lalu. Kita memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Dan tidak semua hal berada dalam kendalimu. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang akan kita lakukan hari ini. Tidak perlu cemas memikirkan bagaimana cara Allah mengabulkannya. Sebab kemampuan kita hanya sebatas melihat dari apa yang kita mampu di depan mata kita. Sementara Allah mampu menghadirkan jalan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Aku percaya Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kadang kita belum memahami hikmahnya sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan takjub melihat bagaimana Allah membolak-balikkan keadaan hanya untuk mengabulkan doa kita satu persatu. Kamu benar, Aul. Masya Allah, ingat ya Dil, nilai kuliah tidak menentukan seluruh nilai dirimu. Kegagalan juga tidak menentukan masa depanmu. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak juga harus selalu baik-baik saja. Yang Allah lihat, bagaimana kita terus berusaha memperbaiki diri dan tidak terputus asa dari rahmat-Nya. Terima kasih banyak ya Aul. Terima kasih sudah mau mendengarkan tanpa menghakimi. Saat ini aku bahkan kagum dengan bagaimana Allah mempertemukan kita. Itu juga pasti bagian dari rencana Allah untuk menguatkanku. Aku sadar ternyata Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya, tapi aku yakin inilah yang terbaik untukku. Aku akan terus berusaha, terus mengetuk pintu Allah dengan doaku dan bertawakal. Masya Allah, kamu hebat Dil. Aku pun juga sangat kagum dengan alur hidupmu yang mungkin tidak mudah untuk dijalani. Semoga dengan kisahmu ini juga memberiku banyak kesadaran dan pengalaman untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita. Amin. Jazakillah khair, Aul. Hari itu, aku tidak mengubah hidup Dila. Aku hanya memilih untuk hadir, mendengarkan, dan membersamainya. Kadang, seseorang tidak membutuhkan jawaban yang sempurna. Ia hanya membutuhkan ruang yang aman untuk didengar, dipahami, dan diterima. Dan semoga setelah ini, kamu tidak lagi bertanya, mengapa harus aku? Tetapi mulai percaya, apapun yang Allah pilih untukku, pasti yang terbaik. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.